kasih Tuhan, untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Oh, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Selamat pagi, selamat hari Sabtu untuk kita semua dan selamat berakhir pekan ya. Terpujilah Tuhan, kita diberkati dan dijaga selama 1 minggu ini, dan sesungguhnya hati ini tidak ada hentinya untuk bersyukur kepada Tuhan karena Dia tidak pernah meninggalkan kita. Maka marilah kita berdoa untuk menyampaikan rasa syukur kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih, Engkau baik, sungguh baik, teramat baik dalam kehidupan kami. Kau nyatakan kasih-Mu terbukti nyata, karena Tuhan membawa kami dari malam sampai pagi hari ini. Itu karena pertolongan Tuhan, tidak dari kemampuan kami sendiri untuk bangkit dari tidur kami, tapi Tuhanlah yang mengaturnya bagi kami. Kami akan mendengarkan firman-Mu, memuji Tuhan dan memanjatkan doa kami, supaya Tuhan tetap bersama dengan kami. Sebelum hari kami mulai, terlebih dahulu kami mengadu kepadamu supaya Tuhan menjaga kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ujilah dirimu sendiri. Ujilah dirimu sendiri menjadi tema renungan kita pada pagi hari ini. 2 Korintus 13 ayat 5. 2 Korintus 13 ayat 5. Ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman. Selidikilah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu. Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Saudara, ujilah dirimu sendiri. Erat kaitannya dengan momentum yang kita sedang jalani saat ini, itu masa Lent. Masa di mana kita akan mempersiapkan diri untuk Paskah Raya selama 40 hari. Dan di dalamnya dibarengi dengan puasa Kristen. Ya, puasa untuk
kembali kepada pengenalan diri. Jadi fokus pada diri, bukan orang lain. Diri. Apa saja yang perlu diperbaiki dalam diri kita ini? Apa saja yang perlu ditanggalkan? Tidak perlu melihat orang lain dulu di masa-masa lain ini, tapi fokus pada diri kita, menguji diri kita, bukan menilai kehidupan orang lain. Nanti kita salah nilai, bukan menghakimi orang lain karena kita bukan hakim. Maka mari kita menguji diri kita sendiri, melihat diri kita terlebih dahulu, ya. Mengapa perlu kita menguji diri kita sendiri? Seperti yang diingatkan oleh Rasul Paulus di sini. Jangan-jangan kita sudah terlalu lama dalam konsep lama bahwa semua kegiatan peribadatan kita ini hanya sebatas ritual, tidak memberikan pertumbuhan dampak iman yang bertumbuh dalam diri kita. Maka Rasul Paulus berkata, ujilah dirimu, apakah kamu tetap tegak dalam iman? Yang perlu kita uji adalah apakah memang benar di dalam kehidupan iman percaya kita masih kuat dalam iman. Kalau kita kuat dalam iman percaya kita, kita lihat diri kita, apakah memang dalam kekuatan iman kita ketika badai datang, kita mampu menghadapinya, atau mengeluh, atau putus asa. Nah kemudian, selidikilah dirimu, apakah memang di dalam diri kita ini masih ada Kristus dalam diri kita? Apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus ada dalam dirimu? Mari kita uji diri kita. Tadi pertama, apakah kita memiliki iman yang kuat? Uji diri kita. Sejauh mana kekuatan iman percaya kita yang akan kita tunjukkan dalam kesetiaan kepada Tuhan, apapun yang terjadi. Apakah memang Kristus benar-benar hidup dalam diri kita? Kita uji diri kita. Kalau sungguh-sungguh Kristus hidup dalam diri kita, kita tidak akan pernah membenci orang. Kalau sungguh-sungguh Kristus hidup dalam diri kita, kita tidak akan pernah mudah sakit hati dan tersinggung dan meninggalkan pelayanan. Kalau memang Kristus hidup dalam diri kita, uji dirimu. Jangan uji diri orang lain, jangan lihat orang lain. Sekuat apa iman percaya kita? Sejauh mana Kristus hidup dalam diri kita? Ya, sehingga benar-benar kita mengenali diri kita dan mengenal iman kita dan melihat apakah memang iman kita bertumbuh. Sudah sejauh ini perjalanan iman kita. Sudah sebanyak ini usia umur kita. Tapi pertanyaannya, sekuat apa iman percaya kita? Sedalam apa kita mengenal Yesus? Dan sejauh mana kita menunjukkan kasih Kristus yang ada dalam diri kita kepada orang lain? Sekuat apa iman percaya kita? Sejauh mana kesetiaan kita kepada Tuhan? Uji dirimu, lihat dirimu, renungkanlah ini. Ya, kembali kepada pengujian diri kita. Ujilah dirimu sendiri, bukan orang lain, supaya hidup kita diperbaharui, di-refresh kembali, menyadari apa yang terjadi dalam kehidupan kita ini, bahwa peribadatan kita bukan hanya sebatas ritual belaka, tidak berdampak apa-apa. Iman kita tidak berdampak apa-apa. Kasih Kristus hanya untuk kalangan sendiri, tapi tidak kepada orang lain. Itu adalah dikatakan tadi, jika itu terjadi, kamu tidak tahan uji. Ujilah dirimu sendiri. Tuhan Yesus berkati. Kita puji Tuhan. Hati sebagai hamba. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat
dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami syukuri apa yang telah Tuhan sediakan bagi kami dalam kebutuhan jasmani maupun rohani. Kami bersyukur buat setiap hari yang Kau menyapa kami melalui firman-Mu, secara khusus pagi hari ini, supaya kami menguji diri kami, melihat diri kami, memperbaharui diri kami dari sehari ke sehari, sehingga kami terus bertumbuh di dalam Kristus, bertumbuh dalam pengenalan akan Kristus. Ya Bapa di surga, kami berdoa pada pagi hari ini untuk kami yang akan memulai hari kami. Berkatilah kami, jagalah kami, lindungi kami. Bagi anak-anak Tuhan yang akan mengadakan perjalanan, Tuhan lindungi, sertai mereka. Dan kami doakan, ya Bapa di surga, untuk ibadah raya besok, kebaktian 1, kebaktian umum 1 dan 2, kebaktian remaja dan juga sekolah minggu, supaya semua anak-anak Tuhan yang terlibat dalam pelayanan ini mempersiapkan diri dan sungguh-sungguh mempersiapkan diri dalam pelayanan ini, tidak ada yang salah. Urapi mereka, kuduskanlah. Demikian juga hamba yang menyampaikan firman Tuhan, supaya Tuhan berkati dia, Guru Intan. Urapi, kuduskan dia, hambamu yang mengajar sekolah minggu dalam sekolah minggu gabungan dan remaja, supaya hambamu juga ada penuh hikmat menyampaikan firman-Mu. Ya Bapa di surga, kami doakan untuk seluruh jemaat-Mu, supaya berbondong-bondong datang ke rumah-Mu ini untuk memuliakan Dikau, memenuhi undangan Tuhan dalam ibadah raya ini. Berkatilah seluruh jemaat-Mu Bapa di surga, dalam ibadah 1 dan ibadah 2, supaya dipenuhi bangku-bangku yang ada di gereja ini. Terima kasih Bapa di surga, kami doakan untuk ke gereja-gereja yang melakukan ibadah raya besok, supaya mereka dalam rasa nyaman, di dalam perlindungan Tuhan, jauh dari tangan-tangan yang jahat. Terima kasih Bapa di surga, biarlah melalui ibadah raya besok nama Tuhan dipermuliakan seluruh umat-Mu benar-benar menghormati dan memuliakan nama Tuhan dalam rasa hormat dan takut. Terima kasih Bapa di surga. Inilah doa kami, berkati kami sekalian. Kita ucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dalam persekutuan dengan Roh Kudus kiranya memberkati kita hari ini, besok sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat pagi, Horas, Tuhan berkati.